Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat. Ya, hadis hasan yang perawinya terkenal, ya. Rijaluhu laqas sahih isyarat, akan tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Ya, bedanya hadis sahih dengan hadis hasan ya di 5 syarat itu. Ya, ada satu syarat yang berbeda. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hasan. Hasan secara bahasa artinya adalah makbul, diterima. Adapun secara syariah, istilah, maka sesuai yang dikatakan ya syekh. Ya, yang pertama, ya sanadnya bersambung, ittisalus sanadi, sama seperti hadis sahih. Yang kedua adalah adalatur ruwah, ya perawinya itu adalah adil. Nah, di sini bukan berarti perawinya itu maksum, tidak terlepas dari kesalahan, ya. Karena yang menjadi maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selainnya pasti buat salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un, seluruh anak Adam pasti buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Ini dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, begitu juga Imam Ahmad. Kemudian, ya, kalaupun maksiat hanya sebatas dosa kecil dan tidak terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum." Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Mereka langsung ingat kepada Allah, mereka segera minta maaf kepada Allah. Wa may yaghfir dzunuba illallah, siapa yang mengampuni mereka, memaafkan mereka selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum ya maghfiratum mir rabbihim, ya. Mereka itulah yang mendapatkan ya ampunan dari sisi Allah sebagai balasan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan bagi mereka surga yang sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abadan, khalidina fiha wa ni'ma ajrul alamin. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah sebaik-baik balasan atau pahala bagi orang yang beramal. Dalam surah Ali Imran ayat 135 dan ayat 136. Jadi standarisasinya adalah ya, semakin saleh dan bertakwa maka semakin tinggi kesikohannya. Itu dia. Yang ketiga adalah dhabatur rawah khafifud dhabt. Ya, kuatnya hafalan perawinya itu lemah. Ini yang membuat dia menjadi hasan. Ya, tidak seperti sahih, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mendefinisikan ya sahih itu bin naqlil adli tamit dabbi. Ya, tamit dabb, dinukil dari ya yang adil, dinukil dari ya perawi yang adil, ya tamit dabbi, yaitu dhabti, yaitu sempurnanya ya dhabatnya, baik dhabat secara hafalannya ataupun ketelitian dalam penulisan hadis. Binaqlil adli ya khafid dhabti, ya. Adapun hasan ya dinukilkan yang adil tapi lemah kedobitannya, baik dalam hafalannya ataupun tulisannya. Ini yang menyebabkan hadis yang awalnya sahih bisa turun ke hasan. Yang kelima dan keempat sama, syad dan ilat, kita bisa kembali kepada ya kembali kepada pembahasan tentang hadis yang sahih. Nah, contoh hadis hasan, yakni ada hadis yang ditulis di dalam Musnad Abu Ya'la nomor 647. Haddatsana Suaid ibni Sa'id, haddatsana Dimam an Musa ibni Wardan wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Nah, di sini hadis ini semua rawinya itu siqah kecuali Dimam bin Ismail, dia hasan. Ad-Dhahabi mengatakan ya hadisnya sahih, meski sebagian orang mendhaifkannya tambah hujjah. Imam Ahmad berkata hadisnya sahih. Ibnu Hajar berkata jujur meski terkadang keliru.
yaitu Dimam ini jujur, tidak pernah berdusta, tetapi terkadang dia keliru dalam menyampaikan hadis. Hadis hasan juga terbagi dua. Yang pertama adalah hasan lidzatihi, yang terkumpul 5 syarat tadi kecuali yang satu dobat itu yang kurang. Ya, ada juga ya hasan li ghairihi. Kenapa hasan li ghairihi? Ada hadis-hadis dhaif yang ada hadis dhaif yang dikuatkan hadis-hadis yang lain sehingga derajatnya menjadi hasan. Itulah dia naktabiyatul qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.